Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas tentang Blaze yang sebenarnya jahat. Ya mungkin dari kalian nganggep kalau pembahasan ini konyol karena kan Blaze itu pahlawan, mana mungkin dia berbuat jahat. Nah, kata jahat itu cuma definisi dari Mimin karena Blaze yang gak pernah muncul di pertempuran. Jadi sebenarnya Blaze ini ya emang gak jahat. Cuma yang dibahas di sini itu kelakuan Blaze yang selama ini dia lakukan dengan tidak peduli pada pertempuran di sekitar membuatnya terlihat jahat. Di sini Mimin bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan karakter Blaze, tapi cuma mengungkapkannya aja. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas tentang kesalahan Blaze yang selama ini dia lakukan. Oke, yang pertama Mimin di sini bakal membahas dulu tentang Blaze sebagai pahlawan yang bisa dibilang sangat kuat dan mungkin aja perbandingan kekuatan Blaze dan Tatsumaki berbeda sangat jauh. Tapi bisa dibilang kelakuan Blaze ini jahat walaupun gak ada yang nganggep begitu di dunia One Punch Man. Nah, sebenarnya definisi jahat pada Blaze di sini itu bukan karena Blaze melakukan sebuah kejahatan yang membunuh orang atau apapun, tapi dia ini melakukan sebuah kesalahan dengan tidak munculnya di setiap pertempuran melawan monster yang padahal pertempuran itu sampai bisa menghancurkan seluruh permukaan bumi, tapi dia dengan bodoh amatnya menyerahkan kepada pahlawan yang belum tentu bisa mengalahkannya. Jadi contohnya beginilah, kan kita tahu pas kedatangan Lord Boros ke bumi, pertarungannya benar-benar sengit banget dengan si botak Saitama. Nah, andaikan di posisi saat itu Saitama sama sekali belum kuat dan cuma jadi manusia biasa, apakah ada pahlawan selain Blaze yang benar-benar bisa mengalahkan Lord Boros? Bahkan Lord Boros juga di pertarungannya pernah diakui oleh si botak Saitama kalau Lord Boros ini kuat. Jadi pasti kalau si botak Saitama nggak datang, pertempurannya 100% kalah dan bumi pun bisa hancur. Tatsumaki saat itu ada di pertempuran pastinya bakal kalah atau dampak besarnya seluruh pahlawan mati. Dan itu kemungkinan terbesar kalau Saitama nggak muncul ataupun masih jadi manusia biasa. Nah, yang membuat Mimin bilang kalau Blaze ini jahat adalah tidak datangnya ke pertempuran melawan Lord Boros yang padahal itu bisa menghancurkan bumi. Oke, mungkin kalian bilang kalau Blaze ini nggak perlu datang karena dia udah tahu ada si botak Saitama yang bakal mengalahkannya. Nah, Mimin perjelas aja nih, kalau sebenarnya Blaze ini nggak pernah tahu ada sosok seperti Saitama yang melebihi kekuatannya dan dia pun sama sekali tidak pernah mengetahui siapa itu Saitama. Ini bisa dilihat pas Trio Koplak masuk ke sebuah dimensi untuk bertemu dengan God, dan Blaze ketika bertemu dengan Saitama tidak mengetahui itu Saitama siapa, tapi yang diketahuinya hanyalah Flash. Ini membuktikan Blaze ini sama sekali nggak tahu siapa Saitama dan tidak mengenalnya. Dan Saitama juga pas ngeliat Blaze nggak tahu kalau itu Blaze. Jadi dua-duanya nggak tahu siapa yang dilihatnya. Nah, dari sini aja kita tahu kalau Blaze seperti membiarkan para pahlawan mati di pertempurannya melawan Lord Boros. Padahal dia ini nggak tahu kalau ada sosok seperti Saitama yang kuat, makanya bisa mengalahkannya. Ya mungkin kalau Blaze ini telat datang ke pertempuran menurut Mimin ya bisa dimaklumin banget. Tapi kan kita tahu kalau Blaze ini pernah menunjukkan kekuatan teleportasinya yang bahkan dia mudah banget untuk berpindah dimensi. Apalagi cuma berteleportasi ke sesama dimensi yang sama untuk membantu para pahlawan yang lain. Takutnya tidak bisa mengalahkan musuhnya yang benar-benar kuat. Jadi dari situ aja Blaze ini adalah sosok yang aneh, nan jahat, tapi misteri juga. Yang Mimin pikirin kalau Blaze ini jahat karena dia itu mempunyai kekuatan teleportasi. Seharusnya mudah banget dong dia bisa berteleportasi ke tempat pertempuran ketika melawan Lord Boros. Lagian dia juga belum tahu siapa itu Saitama dan kekuatannya. Nah, itu untuk kelakuan Blaze pertama yang bisa dibilang jahat, tapi mungkin bisa dimaklumin juga karena mungkin aja Blaze ini tidak mengetahui kedatangan Lord Boros atau apalah. Oke, kalau begitu kita skip dulu tentang dia yang tidak muncul ketika Lord Boros datang karena mungkin ada suatu masalah yang membuat dia tidak bisa datang. Tapi selanjutnya kita bakal melihat keanehan Blaze di pertempuran melawan asosiasi monster yang membuat Blaze juga terlihat jahat. Nah, ketidakdatangan Blaze di asosiasi monster menurut Mimin ya berdampak besar juga bagi para pahlawan. Kita abaikan dulu Saitama yang kenapa nggak muncul ke permukaan untuk membantu para pahlawan lain. Karena menurut Mimin, Saitama itu punya alasan logis untuk tidak datang. Yang pertama, dia punya alasan tidak ikut bertarung karena saat ini dia terkubur dari bawah tanah. Dan kalau kalian nanya, kenapa nggak ngancurin aja itu tanah-tanah yang menguburnya? Karena Saitama itu punya sifat yang gak terlalu peduli tentang apa yang terjadi. Dan lagian juga dia bersama dengan Manako dan Flash takutnya malah berdampak buruk dan Manako juga bisa tertimbun. Nah, sedangkan Blaze kan dia bisa berteleportasi, apalagi kita ngelihat Blaze yang malah berteleportasi untuk bertemu dengan Trio Koplak cuma untuk tidak menyentuh sebuah kubus yang dipegang oleh Saitama. Lalu bagaimana dengan pertempuran di asosiasi pahlawan
dari mulai para pahlawan menyusup ke asosiasi monster sampai bertarung di atas permukaan asosiasi monster. Di situ kan kita ngelihat kalau seluruh pahlawan yang ada di pertempuran bener-bener berjuang keras seperti Tatsumaki dan lain-lain. Bahkan mereka sampai meneteskan darah hanya untuk melawan para monster, seperti Amaimas yang pastinya mati kalau dia bukan seorang monster, dan ada juga Tank Top Master yang hampir mati dan dia sekarang lagi sekarat. Apalagi kan ada Black Sperm, seorang peliharaan Saitama yang bener-bener cerdas tapi biadab juga kelakuannya. Terus ada juga Parrot Ugly, yaitu monster jelek nan biadab plus Sakne yang hampir ngelihat tanah dalam milik Tatsumaki. Bahkan monster kampret ini sudah membunuh seorang pahlawan. Ya udah, itu situasi di pertempuran asosiasi monster benar-benar kacau banget. Nah, seperti yang kita tahu, di pertempuran asosiasi monster itu ada kelompok para dewan pedang yang membantu untuk mengalahkan monster seperti Nichirin dan lain-lain. Nah, di pertempuran itu kan kita mengetahui kalau Nichirin ini mati oleh Parrot Ugly. Tapi bukan hanya Nichirin, bahkan ada dewan pedang juga yang mati seperti Zanbai. Dan kematian mereka juga bisa jadi karena Blaze yang tidak terlalu peduli dengan keadaan di bumi dan hanya memikirkan kubus dan kubus di seluruh hidupnya. Ya Mimin gak bisa nyalain Blaze juga sih, kalau ada pahlawan yang mati, ya mati aja gitu. Tapi kan andai aja nih, kalau Blaze sedikit peduli dengan keadaan para pahlawan dan ikut bertempur, pasti kejadian ini bisa dicegah dengan sosok Blaze yang sangat kuat, apalagi bisa berteleportasi dengan mudahnya. Oh ya, di sini Mimin juga menganggap kalau para dewan pedang adalah seorang pahlawan juga. Karena arti sebenarnya dari pahlawan adalah mengatasi sebuah kejahatan dan melindungi perdamaian. Apa hanya karena para dewan pedang ini nggak terdaftar di asosiasi hero, kalian menganggap kalau mereka ini bukan pahlawan? Jadi Mimin nganggap mereka ini sebagai pahlawan yang rela datang ke pertempuran untuk membantu pahlawan lain juga yang sedang bertempur saat ini. Dan mereka rela berjalan kaki ke pertempuran hanya untuk membantu pahlawan lain yang mungkin mereka anggap sedang kesulitan sekarang. Tapi beda dengan Blaze yang dia punya kekuatan teleportasi tapi nggak mempergunakannya dengan benar. Sebenarnya sih mungkin aja ada faktor lain yang membuat Blaze tidak bisa berteleportasi ke asosiasi monster. Mungkin karena skill teleportasinya ini sedang cooldown atau apalah dengan berbagai alasan. Tapi kan yang Mimin bahas di sini itu sebagai pandangan pertama melihat Blaze yang tidak pernah datang ke pertempuran dan tidak terlalu menanyakan alasannya. Jadi itu alasan Mimin tentang Blaze yang bisa dibilang sebagai pahlawan nomor 1, tidak terlalu peduli dengan keadaan sekitar yang membuatnya terlihat jahat. Yang kedua, Blaze juga pernah membuat kesalahan kepada Tatsumaki dengan menyarankan untuk tidak berharap ada yang membantu Tatsumaki, dan itu berdampak kepada Tatsumaki yang benar-benar nggak peduli dengan para pahlawan dan tidak pernah mengharapkan ada seseorang atau yang membantunya walaupun dia sekarat. Dan itu membuat karakter Tatsumaki ini seperti egois. Tapi mungkin sekarang Loli Bedes bisa agak berubah sedikit dengan kepedulian Genos yang benar-benar peduli banget kepada Tatsumaki. Bahkan kan di chapter kemarin kita ngeliat Genos rela memasang tubuhnya hanya untuk Tatsumaki. Mungkin itu bisa membuat Tatsumaki melupakan kata-kata Blaze pada saat dia diselamatkan oleh Blaze pas masih kecil. Bahkan Fubuki juga mengatakan kalau Blaze ini membawa kutukan di hati Tatsumaki dengan mengatakan seperti itu sambil menangis di chapter 143. Nah, Mimin bilang sekali lagi ya, di sini kalau Mimin ini bukan membenci Blaze tapi hanya bilang aja. Ya mungkin juga One Sensei atau Murata Sensei pengen bikin karakter Blaze ini dibuat semisterius mungkin agar para pembaca atau penontonnya lumayan bingung juga dengan sosok sebenarnya dari Blaze ini. Sebenarnya sih Mimin gak bisa bilang kalau Blaze ini beneran jahat karena mungkin ada alasan dibalik dia melakukan semua itu yang tidak kita ketahui. Tapi seperti yang dibilang dari awal, kalau ini sebagai pandangan pertama kita terhadap Blaze yang tidak mau muncul tanpa mempertanyakan alasannya. Mungkin ada juga alasan Blaze yang gak mau datang karena ada sesuatu yang mungkin lebih penting untuk diatasin, seperti mencegah God bisa bangkit atau lain-lain. Nah, kemungkinan untuk video selanjutnya, Mimin bakal berteori tentang apa yang terjadi kalau Blaze bisa datang ke sebuah pertempuran dari pertempuran melawan Ouroboros ataupun pertempuran di asosiasi monster. Itu pun ya kalau Mimin ada ide lagi tentang teori kalau Blaze munculnya gimana. Kira-kira bakal se-epic apa kedatangan Blaze di pertempurannya, dan di saat itu juga pastinya karakter Blaze sudah tidak semisterius sekarang dan itu mungkin aja. Bahkan para pahlawan yang ada di dunia OPM kemungkinan masih banyak yang belum tahu tentang sosok Blaze ini.
Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang perbuatan Blaze yang sebenarnya jahat. Ya sebenarnya kocak juga sih kematian para pahlawan atau hal-hal lainnya tentang kekalahan malah disalahkan kepada Blaze. Tapi itu juga bisa ada sedikit kesalahan Blaze yang tidak mau memanfaatkan kekuatan dirinya yang sangat kuat untuk membantu pahlawan yang lain sedang kesulitan. Oke lah, Mimin akhiri aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.